Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lumatil I'tiqad. Syekh Abdullah Al-Qusair mengatakan, Al-Isra'u lughatan huwa as-sayru lailan. Al-Isra' secara bahasa artinya melakukan perjalanan di malam hari. Wa syar'an, secara syar'i, Isra artinya huwa al-Isra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdisi lailan 'ala al-buraqi sahbata Jibril alaihi salam. Isra dalam istilah syar'i artinya perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina dengan menggunakan buraq, yaitu sebuah hewan yang sangat cepat, dengan ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Al-mi'raju mif'alun. Mi'raj ini mengikuti wazan mif'al. Ai al-alatu allati yas'udu 'alaiha bi manzilati silmi. Mif'al ini merupakan wazan yang menunjukkan isim alat, menunjukkan benda yang merupakan alat. Ai al-alatul lati yas'udu 'alaiha bi manzilati sin. Mi'raj adalah alat yang digunakan untuk naik seperti halnya tangga. Wa hiya allati sa'ada 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Baitul Maqdisi ila as-sama'i. Dan Mi'raj inilah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik dari Baitul Maqdis ke langit. Wa la ya'lamu kayfiyatuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui tentang bagaimana detail dari naiknya Nabi SAW menggunakan Mi'raj ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa kana ba'dal bi'tsati wa qabla al-hijrati. Dan Isra Mi'raj itu terjadi setelah Nabi diutus menjadi rasul, namun terjadinya sebelum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Fal imanu bihi minal imani bil ghaibi alladzi yu'minu bihi ahlul haqqi. Maka mengimani Isra Mi'raj termasuk dalam mengimani perkara gaib, yang perkara gaib tersebut diimani oleh orang-orang yang berpegang kepada kebenaran. Kama jaa bihi an-nususu duna ishtighalin bi kaifiyatihi. Kita mengimaninya sebagaimana yang terdapat dalam nas-nas, terdapat dalam dalil, namun tanpa menyibukkan diri untuk mengetahui bagaimana detail-detail dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj tersebut. Fal imanu bihi wajibun wa inkaruhu kufrun mukhrijun minal millati. Maka mengimani peristiwa Isra Mi'raj itu hukumnya wajib, dan mengingkari peristiwa ini merupakan kekufuran yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Li'annahu raddun lil Qur'ani wa takdzibun lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mengingkari kisah ini berarti menolak Al-Qur'an dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tiba'un li ghairi sabilil mu'minin, dan juga berarti mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj ini ulama sudah sepakat bahwasanya ini adalah hak, peristiwa yang benar dan terjadi. Maka kalau ada orang yang mengingkarinya, berarti dia menyelisihi ijma', dan kalau orang menyelisihi ijma', maka dia mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Faidatun, sebuah faedah yang beliau sampaikan di sini, min tahqiqi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Di antara bentuk mewujudkan syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah adalah al-imanu bi annahu usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kita mengimani bahwasanya Nabi SAW diisrakan. Bahwasanya beliau diperjalankan di malam hari bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan la manaman. Beliau mengalami peristiwa tersebut dengan ruh dan jasadnya sekaligus, secara sadar, yaqadhah, secara terjaga, sadar, bukan dalam keadaan tidur. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Beliau diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah
ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tsumma urija bihi ila samawatil ula. Kemudian setelah itu beliau dinaikkan, beliau ke atas, yaitu ke langit yang tertinggi. Wa ra'a hunaka ma ra'a, dan Nabi SAW melihat apa yang beliau lihat di sana. Wa kallamallahu ta'ala, dan Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa farrada alaihi salawatil khamsa, dan Allah Ta'ala mewajibkan salat 5 waktu ketika itu. Tsumma habita minas sama'i wa 'ada ila al-masjidi al-harami min lailatihi. Kemudian setelah itu semua selesai, beliau turun dari langit dan beliau kembali ke Masjidil Haram di malam yang sama. Listifadati an-nususi minal kitabi wa sunnati bidzalika. Karena terlalu banyaknya nas-nas dari Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan tentang adanya peristiwa tersebut. Wa ijma'is sahabati 'ala ma dallat 'alaihi, demikian juga banyaknya ijma' dari para sahabat yang menunjukkan benarnya peristiwa tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah SAW, di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang Masjidil Aqsa ini Allah berkahi tempatnya dan sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepada beliau kebesaran ayat-ayat kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Isra ayat pertama. Di antara dalil yang menunjukkan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Wastafadatil ahaditsu sahihatu fi sahihaini wa ghairihima min dawawinil islami. Demikian juga sangat banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga kitab-kitab hadis yang selain keduanya yang merupakan dawawinul Islam, kitab-kitab rujukan dalam Islam. Wajma' alaihi as-salafus salih, demikian juga salafus salih telah sepakat, telah ijma' tentang adanya kisah ini. Lidza kana min i'tiqadi ahli sunnati wal jamaati al-imanu bidzalika. Oleh karena itu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani peristiwa ini. Liumurin, karena beberapa alasan. Al-awwal, yang pertama, annahu jaa'a at-tasrihu bihi fil Qur'an. Terdapat penyebutan tentang kisah ini secara tasrih, secara lugas, secara gamblang dalam Al-Qur'an. Atsani, wurudus sunnati sahihati bil Isra'i wal Mi'raj. Terdapat hadis-hadis yang sahih tentang Isra dan Mi'raj. Atsalitsu, yang ketiga, anna dzalika minal imani bil ghaibi wa min tahqiqi syahadataini. Mengimani ini termasuk mewujudkan iman terhadap perkara gaib dan termasuk mewujudkan dua kalimat syahadat. Ar-rabi'u ijma'us salafi 'ala dzalika. Yang keempat, ijma' salaf, kesepakatan salaf tentang benarnya kisah tersebut. Al-khamisu, yang kelima, anna dzalika minal imani bi kamali qudratillahi ta'ala. Mengimani Isra Mi'raj ini juga termasuk mengimani kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Manafadhi masyiatihi, dan mengimani bahwasanya apa yang Allah inginkan pasti nafadh, pasti akan terlaksana, terwujud. Fa innahu ala kulli syai'in qadirun. Dan sesungguhnya bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha kuasa atas segala sesuatu. Masya Allahu kana, dan apa yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menetapkan sesuatu perkara, maka Allah tinggal ucapkan kun, jadilah, fayakunu, maka terjadilah. Kemudian kita kembali ke matan. Wa min dzalika asyratus saati. Di antara khabar yang Nabi kabarkan kepada kita yang wajib untuk kita imani adalah asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita baca catatan kaki nomor 1 halaman 57. Fi aqidati ahli sunnati fil imamil mahdiyyi al-muntadhari.
Akidah Ahlussunnah tentang Imam Mahdi yang ditunggu. Maksudnya di antara asyratus saah, di antara tanda hari kiamat, munculnya Imam Mahdi. Waradat fil Imamil Mahdiyyi min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat hadis-hadis tentang Imam Mahdi bahwasanya dia adalah di antara keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haditsu katsiratun wa syahiratun. Terdapat hadis-hadis yang sangat banyak dan masyhur, sangat dikenal. Minha ahaditsu fi sahihaini ghairu sharihatin. Di antaranya hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim walaupun hadisnya ghairu sharihah, tidak lugas, tidak gamblang. Wa ukhra sharihatun fi sunani wal ma'ajimi wal masanidi wa ghairiha. Namun dalam kitab-kitab yang lain terdapat hadis-hadis tentang Imam Mahdi dengan konteks yang sharihah, yang sangat tegas, sangat lugas. Dalam kitab-kitab Sunan, dalam kitab-kitab Mu'jam, dalam kitab-kitab Musnad, dan juga kitab-kitab hadis yang lain. Min Dawawinil Islami, yang merupakan referensi atau rujukan dalam Islam. Balaghat 50 haditsan. Yang hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu mencapai 50 hadis. Sangat banyak sekali. Lidza saraha ghairu wahidin min ahli ilmi. Oleh karena itu tidak hanya satu ulama yang menegaskan, Al-Barzanji, seperti Al-Barzanji. Al-Barzanji ini seorang ulama hadis, ya. Bukan Al-Barzanji yang kitabnya banyak dibaca oleh orang sufi, ya. Namun Al-Barzanji yang lain ulama hadis. Was-Safarini, demikian juga Safarini, demikian juga Was-Siddiqi Hasan Khan Al-Qanuji. Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji, seorang ulama dari India. Mereka mengatakan annaha balaghat haddat tawaturi al-ma'nawi. Bahwasanya hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini mencapai level mutawatir ma'nawi. Karena hadis mutawatir ada dua, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi. Mutawatir lafzi artinya hadisnya banyak dan lafadznya mirip-mirip atau sama. Dan yang kedua, mutawatir ma'nawi, yaitu hadis-hadis yang bicara tentang satu hal dengan lafadz yang berbeda-beda. Pembahasannya berbeda dari Nabi SAW, namun membahas tentang hal yang sama. Maka ini disebut mutawatir ma'nawi. Wa sya'a baina a'immati ahli sunnati dzalika. Dan hadis-hadis tersebut tersebar di antara para ulama Ahlussunnah. Jadi banyak ulama Ahlussunnah yang berdalil dengan hadis-hadis tersebut. Hatta udda min mu'taqadatihim, sampai dianggap sebagai akidah mereka. Wa qad manat hadhihi al-ahaditsu dzikra ismihi wa ismi abihi wa kunyatihi wa sifatihi. Dan hadis-hadis tersebut juga menyebutkan tentang nama beliau, nama Imam Mahdi, bahkan nama ayahnya, nama kunyahnya dan ciri-cirinya. Wa annahu yadhharu ba'da zamani fitnatin wa jawrin. Dan bahwasanya Imam Mahdi akan muncul di zaman fitnah dan zaman yang penuh jawr, penuh dengan kezaliman. Hukman adlan wa imaman muqsitan. Beliau akan datang sebagai hakim, sebagai pemutus perkara yang adil, dan juga datang sebagai imam yang muqsid, yang adil. Wa huwa ghairul ladzi taz'amuhu ar-rafidhatu. Dan tentang Imam Mahdi ini tidak sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Fi imamihim al-ghaibi al-mauhumi. Yang mereka mengklaim Imam Mahdi adalah imam mereka yang gaib, yang dia gaib, yang mauhum, yang tidak jelas. Alladzi yansujuna bi sya'nihi al-khurafati wa yatakhallaquna alaihi al-akadziba wal asatira.
yang mereka ceritakan tentang imam mereka tersebut dengan perkara-perkara khurafat. Khurafat artinya akidah-akidah yang batil. Mereka hiasi cerita-cerita tentang Imam Mahdi mereka, Imam Mahdi yang mereka klaim, ya, dengan cerita-cerita yang penuh dengan akidah yang batil. Dan mereka buat-buat, mereka tambah-tambahkan dengan akadzibah, mereka tambahkan dengan kebohongan-kebohongan dan juga dongeng-dongeng. Wa yu'alliquna umurahum wa qiyama dinihim alaihi. Dan mereka mengaitkan semua aktivitas mereka, semua ibadah mereka dan penegakan agama mereka terhadap Imam Mahdi tersebut. Artinya ada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang Syiah ini yang terkait dengan Imam Mahdi. Adapun Ahlu Sunnah, kaum muslimin terhadap Imam Mahdi tidak ada ibadah tertentu, tidak ada perkara tertentu, tidak ada amalan. Kita hanya meyakini bahwasanya beliau akan datang di akhir zaman. Namun tidak ada ibadah yang kita lakukan sehari-hari yang terkait dengan beliau. Sedangkan orang-orang Syiah, mereka ada ibadah-ibadah yang terkait dengan imam mereka. Wa taratan yu'tunahu khasa'isal ilahiyati minal ilmi wal qudrati wa ghairiha. Terkadang orang-orang Syiah itu memberikan sifat-sifat uluhiyah kepada Imam Mahdi. Baik sifat uluhiyah dalam masalah ilmu, dalam masalah qudrah, kekuasaan dan yang lainnya. Artinya Imam Mahdi tersebut punya sifat-sifat ketuhanan, mengetahui segala sesuatu. Sifat uluhiyah terkait dengan ilmu artinya mengetahui segala sesuatu. Sifat uluhiyah terkait dengan qudrah artinya si Imam Mahdi ini mampu menguasai alam semesta. Bisa mendatangkan hujan, bisa membuat gempa, bisa membuat topan, bisa membuat tsunami dan yang lainnya. Wa taratan yudhirunahu bimadhari dha'fi wal ajzi wad dhulli. Namun terkadang mereka juga menampakkan Imam Mahdi mereka ini itu dengan penggambaran yang dha'f, bahwasanya dia itu lemah, ajiz, lemah, wadhul dan merendahkan diri. Ini keanehan orang Syiah, ya. Mereka menggambarkan imam mereka terkadang seolah-olah seperti Tuhan, namun terkadang seolah-olah dia itu perlu dibantu, perlu ditolong. Ya. Maka ini sangat aneh sekali. Faqad thabata fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Terdapat hadis dalam sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum?" Bagaimana keadaan kalian andaikan turun Ibnu Maryam, turun Nabi Isa Ibnu Maryam ke tengah kalian dan juga muncul di tengah kalian imam kalian, yaitu Imam Mahdi. Ini hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Sebelumnya tadi disebutkan oleh beliau, ini tidak sharih, tidak tegas mengatakan Imam Mahdi. Namun hanya dikatakan imam kalian, imamukum. Wajah fi Sahih Muslimin, terdapat dalam Sahih Muslim rahimahullahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Akan selalu ada segolongan umatku yang mereka berperang di atas kebenaran, yang mereka zahirina, mereka menampakkan kebenaran, mereka terus istiqamah di atas kebenaran sampai hari kiamat. Fayanzilu Isa bin Maryam fayaqulu. Kemudian di mendekati hari kiamat akan turun Nabi Isa bin Maryam. Fayaqulu mengatakan, "Ta'ala shalli lana." Kaum muslimin mengatakan kepada Nabi Isa, "Wahai Nabi Isa, ayo kemari. Salatlah bersama kami, imami kami." Fayaqulu la, maka Nabi Isa mengatakan tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara'u takrimatullahi hadhil ummata. Nabi Isa mengatakan sesungguhnya di antara kalian adalah
imam, adalah umara, adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Karena Allah Ta'ala memuliakan kalian. Artinya yang hendaknya menjadi imam adalah umat kalian. Aku bukan bagian dari umat kalian, aku umat sebelum kalian. Maka yang jadi imam yang paling layak adalah orang di antara kalian. Di sini juga tidak secara sharih disebutkan bahwasanya imam tersebut yang layak mengimami salat kaum muslimin adalah Imam Mahdi. Namun ini disebutkan secara isyarat. Wa indal Imami Ahmad qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat Imam Ahmad Nabi bersabda, fa idahum bi Isa bin Maryam fatuqamus salatu. Ketika mereka bersama dengan Nabi Isa bin Maryam, kemudian salat pun didirikan, fa yuqalu lahu taqaddam ya ruhallahi. Maka orang-orang mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, silakan maju wahai ruh Allah. Fa yaqulu li yataqaddama imamukum falyusalli bikum. Hendaknya yang maju menjadi imam adalah imam di antara kalian, yaitu orang-orang dari kalangan kalian, bukan saya, kata Nabi Isa. Wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Demikian juga dalam as-sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kaifa antum idza nazala ibnu maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian kalau turun kepada kalian Ibnu Maryam itu Nabi Isa dan imam kalian, yaitu Imam Mahdi. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir mengatakan wa Muhammad bin Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Hasani radhiyallahu anhu. Nama dari Imam Mahdi kata Ibnu Katsir adalah Muhammad bin Abdullah, yang dia merupakan keturunan dari Ali, Alawi artinya keturunan dari Ali bin Abi Thalib, dan Fatimi keturunan dari Ali dan Fatimah, Al-Hasani dan juga keturunan dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qultu fal mahdiyyu rajulun salihun wa khalifatun mahdiyyun min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Al-Qusair mengatakan, maka Mahdi itu adalah seorang laki-laki yang saleh dan seorang khalifah yang mendapatkan petunjuk, yang merupakan keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min naslil Hasani ibni Ali ibni Abi Thalib, yang merupakan keturunan dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Wa ibni Fatimah, dan juga merupakan keturunan dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sunani Abi Dawud wal Hakimi was sahahu al-Albani wa rawa Abu Nuaim fi akhbar al-Mahdi. Terdapat dalam Sunan Abu Dawud dan juga dalam Mustadrak Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani, demikian juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim tentang hadis-hadis tentang Al-Mahdi. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, minnal ladzi yusalli Isa ibnu Maryam wara'ahu. Al-Mahdi adalah orang di antara kita, kalangan kita, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Isa bin Maryam akan sholat di belakang beliau. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yanzilu Isa bin Maryam fa yaqulu amiruhum al-Mahdi. Turun Nabi Isa dari langit, kemudian dia mengatakan, pemimpin kalian adalah Al-Mahdi, ila akhirih, sampai akhirnya. Dalam hadis Jabir ini disebutkan secara lugas bahwasanya dia adalah Al-Mahdi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Al-Mahdiyu minni, Al-Mahdi adalah
keturunanku. Ajlal jabhati wa aqnal anfi. Ciri-cirinya jidatnya itu lebar, dahinya lebar, wa aqnal anfi, dan hidungnya itu tajam, artinya hidungnya itu mancung. Yamla'ul arda qistan wa adlan. Ketika dia muncul maka dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan keadilan. Kama muli'at zulman wa jawran yamliku sab'a sinina. Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan jawr dan kemaksiatan yang menguasai bumi selama 7 tahun. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, al-mahdiyu min itrati min waladi Fatimata. Al-Mahdi adalah keturunanku, yaitu merupakan keturunannya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wa afadat al-ahaditsu annahu ya'ishu 7 aw 8 aw 9 sinina. Dan hadis-hadis di atas menunjukkan bahwasanya Al-Mahdi akan hidup di bumi selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Summa yamutu, kemudian ia meninggal ba'da nuzulil Masih, setelah turunnya Nabi Isa Al-Masih ibni Maryam alaihissalamu biyasirin. Beberapa saat setelah turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Artinya Nabi Isa turun dulu, kemudian baru muncul Al-Mahdi. Fal-imanu bi khurujil Mahdi wajibun. Maka mengimani tentang akan keluarnya, akan munculnya Al-Mahdi itu wajib. Bi hadhihi nususi kama huwa muqarrarun 'inda ahli ilmi. Berdasarkan nas-nas di atas, demikian juga sebagaimana ditetapkan oleh para ulama. Wa mudawwanun fi aqaidi ahli sunnati wal jamaah, dan juga sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.